Pernahkah Anda merasa nyeri, kesemutan, atau sensasi terbakar di pergelangan kaki bagian dalam hingga telapak kaki? Jika iya, Anda mungkin sedang mengalami kondisi yang disebut tarsal tunnel syndrome. Ini bukan masalah sepele, apalagi jika dibiarkan tanpa penanganan. Mari kita pahami secara menyeluruh apa itu tarsal tunnel syndrome, dari penyebab hingga solusi alaminya. Tarsal tunnel syndrome atau sindrom terowongan tarsal adalah kondisi medis yang terjadi ketika saraf tibialis posterior tertekan di dalam tarsal tunnel, sebuah saluran sempit di bagian dalam pergelangan kaki. Saraf ini bertanggung jawab untuk memberikan sensasi dan kekuatan pada telapak kaki, tumit, dan jari-jari kaki. Ketika saraf ini mengalami tekanan, berbagai gejala tidak nyaman pun mulai muncul. Salah satu tanda paling awal dari kondisi ini adalah munculnya sensasi kesemutan atau terbakar, yang biasanya dirasakan saat berdiri lama, berjalan, atau setelah beraktivitas. Gejala ini bisa menjalar dari pergelangan kaki hingga jari kaki. Beberapa orang juga merasakan rasa nyeri tajam atau seperti tertusuk di malam hari. Pada tahap yang lebih lanjut, bisa muncul kelemahan otot pada telapak kaki dan bahkan mati rasa. Apa penyebab utama dari tarsal tunnel syndrome? Ada beberapa faktor pemicu yang perlu diketahui. Pertama, tekanan langsung atau trauma pada pergelangan kaki, seperti keseleo atau cedera yang menyebabkan pembengkakan di area tarsal tunnel. Kedua, adanya kondisi medis tertentu seperti varises, istaganglion, lipoma, atau radang sendi yang bisa mempersempit saluran saraf. Ketiga, kaki datar atau overpronasi, di mana kaki terlalu menekuk ke dalam saat berjalan, juga bisa meningkatkan tekanan pada saraf tibialis posterior. Terakhir, penggunaan sepatu yang tidak sesuai anatomi kaki juga memperparah tekanan ini secara perlahan. Lalu, siapa yang paling berisiko mengalami sindrom ini? Berdasarkan data medis, baik pria maupun wanita bisa terkena tarsal tunnel syndrome. Namun, wanita memiliki sedikit risiko lebih tinggi, terutama yang sering menggunakan sepatu hak tinggi atau berdiri terlalu lama. Usia produktif antara 20 hingga 50 tahun juga termasuk kelompok paling rentan, khususnya bagi mereka yang aktif secara fisik atau bekerja sambil berdiri sepanjang hari. Asal-usul nama sindrom ini berasal dari istilah anatomi, yaitu tarsal tunnel yang merupakan saluran sempit di pergelangan kaki. Istilah ini mulai digunakan pada pertengahan abad ke-20 setelah para ahli saraf mulai mengidentifikasi gejala-gejala akibat tekanan saraf di area tersebut. Meski mirip dengan carpal tunnel syndrome pada pergelangan tangan, tarsal tunnel syndrome terjadi di area pergelangan kaki dan memiliki karakteristik tersendiri. Banyak orang bertanya, apakah ada cara alami untuk membantu meringankan gejala tarsal tunnel syndrome? Jawabannya, ya. Meski perawatan medis seperti penggunaan ortotik, sol sepatu khusus, fisioterapi, bahkan pembedahan kadang diperlukan, ada juga solusi alami yang bisa dicoba. Pertama, kompres dingin bisa membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri setelah beraktivitas. Kedua, latihan peregangan dan penguatan otot pergelangan kaki secara rutin dapat membantu mengurangi tekanan pada saraf tibialis posterior. Ketiga, penggunaan minyak esensial seperti peppermint atau eucalyptus juga bisa membantu melancarkan sirkulasi dan memberikan sensasi menenangkan pada kaki yang nyeri. Keempat, perbaikan postur tubuh dan penggunaan sepatu dengan sol yang menopang lengkungan kaki bisa menjadi solusi jangka panjang. Jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan sebelum olahraga dan beristirahat saat kaki mulai terasa tegang. Jika Anda merasa informasi ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin mengalami keluhan serupa. Channel ini selalu berusaha menyampaikan informasi kesehatan yang mudah dipahami, aman, dan akurat. Jangan anggap remeh rasa nyeri di pergelangan kaki yang berulang. Semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang untuk pulih tanpa prosedur medis yang rumit. Penting juga untuk berkonsultasi dengan dokter jika nyeri makin hebat atau disertai gejala lain, seperti pembengkakan hebat, mati rasa total, atau gangguan berjalan. Tarsal tunnel syndrome bukan akhir dari aktivitas harian Anda. Dengan penanganan tepat dan perawatan rutin, Anda bisa tetap menjalani hidup aktif dan bebas nyeri. Ingat, tubuh kita punya bahasa sendiri untuk menyampaikan sesuatu. Dengarkan sinyalnya, rawat dengan penuh perhatian, dan jangan tunda mencari solusi.